Usaha untuk memajukan dan mewujudkan ketahanan pangan di Aceh terus dilakukan melalui berbagai upaya, baik perluasan areal tanaman pertanian maupun penyediaan benih unggul dan perbaikan sarana pertanian di Aceh. Langkah ini dilakukan mengingat sektor pertanian masih menjadi primadona dan memberikan kontribusi terbesar bagi produk domestik regional bruto Aceh. Tahun 2018 ini pemerintah Aceh mulai menggenjot produksi kedelai setelah komoditas padi dan jagung yang diwujudkan melalui program Upsus Pajale dengan luas tanam 27.074 hektar dengan target produksi 40.954 ton dan produktivitas 15,91 kuintal per hektar. Untuk meningkatkan produksi kedelai di Aceh telah dilakukan pengembangannya di 18 kabupaten dengan luas tanam terbesar berada di Kabupaten Aceh Utara dengan luas areal tanam 6.367 hektar dengan target produksi 9.701 ton. Saat ini persoalan kedelai tidak hanya berkaitan dengan produksi semata, namun juga terkait dengan tata niaga dan bea masuk impor kedelai 0%. Hal inilah yang mengakibatkan kedelai dalam negeri tidak mampu bersaing dengan kedelai impor yang harganya lebih murah. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah diminta melakukan regulasi penerapan bea impor sebesar 10 hingga 20% sehingga akan memberi semangat bagi petani kedelai. Namun di sisi lain tidak sedikit pula pengusaha tempe yang lebih cenderung menggunakan kedelai impor karena harga beli yang lebih murah. Padahal dari segi kualitas produk, kedelai lokal jauh lebih bagus dibandingkan impor, yang sudah teruji dan merupakan produk non-transgenik yang minim nutrisi kimia tambahan. Ketidakmenentuan dan kurangnya kompetitif harga kedelai di pasaran sempat membuat sejumlah petani kedelai di Aceh beralih untuk menanam komoditas lain yang lebih menguntungkan. Sehingga dalam beberapa tahun terakhir ini, komoditas kedelai di Aceh sempat mengalami penurunan produksi. Melalui program Aceh Hebat yang salah satunya berupa program Aceh Mego dan Aceh Tro, pemerintah Aceh berkomitmen akan membangun dan mengembangkan sektor pertanian melalui upaya khusus atau Upsus Pajale, terutama untuk komoditas kedelai yang diwujudkan melalui perluasan areal tanam di beberapa wilayah. Upsus Pajale ini dilakukan agar dapat mendorong petani memanfaatkan teknologi tepat guna dengan menggunakan benih unggul yang pada akhirnya akan meningkatkan produksi kedelai di Aceh sekaligus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Senang saya rasa bisa berjumpa kembali bersama Anda. Dan pada malam hari ini sudah bersama saya Agustiada. Selama 60 menit ke depan kita akan bersama di Special Talk Show untuk membahas topik pada malam hari ini, penumbuhan penangkar lokal dalam rangka kemandirian benih tanaman pangan di Aceh. Dan saya sudah tidak sendirian ya, saya sudah ditemani oleh orang-orang hebat yang pastinya nanti akan bisa memberikan informasi lebih luas lagi tentang benih ya ataupun penangkar lokal dalam rangka kemandirian benih tanaman pangan di Aceh. Ya, kita langsung perkenalan ya. Selamat malam, assalamualaikum untuk Bapak Habibur Rahman STP MSc selaku Kepala Seksi Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan. Selamat malam Bapak. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Pak tadi menggebu-gebu Pak, ini harusnya harus semangat lagi. Semangat 45 ya pastinya. Oke, dan yang kedua selamat malam untuk Bapak Syayadi MSc. Malam Pak, ini pertemuan kedua kita ya Pak ya. Saya berharap episode kali ini bisa lebih seru ketimbang dari malam kemarin ya Pak Syayadi. Nah dan terakhir selamat malam, Assalamualaikum untuk Bapak Sofian Ashari Sasmita SP selaku Kepala PT Pertani Cabang Banda Aceh. Selamat malam Bapak. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih banyak sudah ada di studio CTV. Dan di Aceh ini sudah baru 3 bulan ya Pak ya bertugas di Aceh. Nah mungkin sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan melihat bagaimana perkembangan petani yang ada di Aceh misalkan Pak, seperti apa nih Pak? Ya. Secara umum dari Banyak wilayah yang sudah saya kunjungi gitu kan, sebetulnya dari sisi kesejahteraan petani di Aceh sudah cukup baik. Perlu ditingkatkan si kerjasama dengan pengelola, dalam hal ini mungkin perusahaan sebagai penyedia pasarnya gitu kan, supaya nilai benih atau nilai hasil panen yang mereka hasilkan itu bisa meningkat, sehingga pendapatan petani
dan kesejahteraan petani meningkat gitu. Nah, dalam hal ini misalnya kalau kita posisikan misalnya kan PT Pertani, kemudian kelompok tani dalam satu siklus atau hubungan yang menguntungkan, contoh dalam segi kemitraan atau dalam pola usaha peranan PT Pertani atau perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Petani di sini punya lahan, punya kemampuan mengolah gitu kan. Kemudian perusahaan menyediakan sarana produksi baik benih, pupuk maupun pasarnya. Nah, jadi di sini bisa terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak jika petani ini bisa memenuhi kriteria mitra perusahaan. Tentunya hasil panennya yang tadinya hanya bisa dijual dengan harga, contoh misalnya mungkin gabah kering panen harganya 5.000, kalau untuk perusahaan ketika kita olah menjadi benih tentu harga akan meningkat bisa di atas 5.000. Nah, kalau untuk kesiapan ataupun kesigapan para petani ini dalam cara bisa jadi pengolahan benih atau mereka bisa menciptakan ya sebuah produk pangan dari hasil benih yang baik ini, bisa dikatakan sudah berkembang atau bagaimana, Pak? Sudah berkembang. Sudah berkembang untuk di Aceh. Ya, dari untuk penangkar sendiri kita dari penyedia, Mbak ya, dari produsen tentu ada merangkul mitra-mitra yang menjadi penilai atau pengkaji kelayakan dari mitra tersebut. Contoh misalnya dalam hal ini BPSB, Pak ya. Jadi ada kriteria untuk menjadi penangkar benih. Oke. Itu kan apakah itu benih padi, benih kedelai, benih jagung. Nah, itu sudah tertuang dalam keputusan Menteri nomor 354 tentang produksi benih padi, tentang produksi benih tahun 2015. Ada juga keputusan Menteri tahun 2018 yang terbaru nomor 990 Pak ya, 12 2018. Itu juga menyebut beberapa kriteria untuk menjadi penangkar atau produsen benih. Salah satu diantaranya pertama harus memiliki struktur pengurus yang lengkap. Paling tidak sudah dirasakan oleh Dinas Pertanian terkait gitu kan. Kemudian kedua, memiliki tenaga kerja yang mampu atau memahami tentang benih, memiliki benih sumber, menguasai lahan, dan memperoleh rekomendasi dari BPSP. Jadi ketika sudah memenuhi kriteria tersebut, itu sudah bisa dikatakan petani yang sudah berhasil. Nah, untuk salah satu syaratnya tadi kan disebutkan memiliki pengetahuan juga keterampilan. Ini biasanya para usaha tani ini bisa mahir dalam secara otodidak, belajar otodidak, atau memang setiap tahunnya mungkin ada agenda ataupun kegiatan pelatihan nih, Pak? Oh ya, kalau untuk penangkar ada pelatihan. Ada pelatihannya. Paling tidak minimal 2 kali musim tanam. 2 kali musim tanam. Kalau terbiasa memenuhi syarat, bisa diajak untuk sebagai mitra. Oke, baik. Nanti kita bahas lagi tentang syarat untuk menjadi kriteria sebagai penangkar ya, Pak Sofian. Baik. Saya ke Bapak Habib. Pak Habib, tadi di awal-awal penyampaian sudah kita saksikan juga video dokumenter ya Pak ya, tentang benih kedelai, betul ya Pak? Yeah. Betul ya Pak. Mungkin Bapak juga bisa menjelaskan sedikit kesimpulan dari program Aceh Hebat di sektor pertanian tadi seperti apa Pak? Terima kasih pada Agustina ya, yang sudah Agustia, Pak. Agustia ya, sorry. Nanti dimakan. Lain itunya. Iya. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak ini tadi, kita cuma menyambung dan juga ingin menyampaikan beberapa hal menyangkut dengan kegiatan pelaksanaan kegiatan penangkaran yang dilakukan di Provinsi Aceh. Apalagi tadi sudah disampaikan ada video yang menyangkut dengan bagaimana kondisi perbenihan dan juga pengembangan kedelai di Provinsi Aceh. Jadi secara umum kalau kedelai ini kalau kita mulai dari benih, alhamdulillah kalau untuk Indonesia termasuk 5 besar lah. 5 besar terbesar ya Pak ya? Kalau untuk benihnya kita juga kegiatan penangkaran ada kita lakukan, itu sumber dari
APBN juga sudah ada, kemudian sebelum-sebelumnya juga dari APBA juga kita ikut menyuplai dalam rangka untuk ketersediaan benih. Dan marketnya alhamdulillah sekali memang kalau untuk kedelai sendiri Aceh ini sudah mampu saya kira menyalurkan benih itu bukan hanya untuk provinsi Aceh. Malahan kita sudah mampu sampai Kalimantan, Sulawesi dari beberapa tahun yang lalu sampai posisi tahun 2018 kemarin juga kita sudah ada yang mengirim sampai ke Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan juga ke Kalimantan lainnya. Ini membuktikan bahwasanya kegiatan penangkaran di Aceh kalau untuk kedelai itu alhamdulillah sudah banyak berkembang lah. Kalau dari kedelainya ini karena tadi hubungannya dengan video kita di apa tadi. Dan kerjasama selama ini juga karena memang marketnya ini market juga masih pemerintah ya. Artinya kita bukan hanya kedelai, padi, jagung juga ini market kita yang paling dominan kalau Provinsi Aceh ini masih adalah pemerintah. Artinya benih ini sangat ketergantungan dengan jumlah pengembangan. Artinya untuk ditanam budidaya biasa oleh petani kita. Nah ini biasanya pemerintah apakah melalui dana APBN, APBA dan juga APBK itu biasanya kita sudah tahu misalnya setiap tahun berapa sih kebutuhan benih yang ada di Aceh itu. Ya. Nah, jadi itu bisa kita lihat mungkin dari skenario. Jadi kita tuh setiap tahun itu ada membuat skenario. Jadi kalau padi misalnya, padi itu kita ya sampai tahun 2018 ini kita mungkin angkanya ini karena luas lahan kita ini 2019 mungkin ada perubahan ini Pak. Jadi ini mungkin belum bisa kita expose dulu. Tapi 2018 ini kita ada menargetkan tanahnya 520.000 hektar misalnya. Ya. Nah dari 520.000 hektar itu kita membutuhkan benih itu lebih kurang 12.880 ton misalnya. Nah ini adalah marketnya. Nah dari market tersebut 12.880 khusus ini kita bicara masalah padi dulu. Dari 12.880 tadi itu marketnya lebih kurang dari pemerintah dari dana APBN kemarin itu ada mengalokasikan kita anggaran untuk pengembangan untuk padi itu lebih kurang ada 120.000 hektar. Nah 100.000 tadi kan kita membutuhkan benih 2.500 ton nih. Betul. Ini salah satu pasar. Nah ini selama ini yang kita memang benih kita itu kenapa yang kita harapkan itu dari lokal. Jadi kita berharap itu memang dengan adanya benih dari lokal yang menyuplai untuk 2.500 ton tadi. Jadi harapan kita memang agroklimatnya yang paling utama kan untuk lahan kita. Ini kita harapkan. Jadi makanya kita selalu mendorong siapapun dia apakah PT Petani, apakah produsen-produsen lainnya tetap kita mensyaratkan ya kita berharap itu benih-benih dari Aceh diambil. Ya. Nah hari ini di Aceh itu sudah ada penangkaran baik itu dibina oleh pemerintah melalui dana APBN, APBA dan juga dari swadaya petani. Itu sudah dilakukan. Nah, setiap tahun Aceh itu melakukan penangkaran benih itu dari pemerintah itu mencapai angka 2.000 hektar. Nah, 2.000 hektar, kemudian itu termasuk dari dana APBN, APBA dan juga APBK. Nah, dari dana tersebut ada juga yang dilakukan swadaya. Nah, makanya potensi kita sebenarnya banyak tuh benih. Benih menyangkut dengan yang apa, maka kita selalu berharap, selalu kita ingatkan itu siapapun produsen kita terutama yang memang bantuan pemerintah itu tetap kita berharap dari Aceh karena memang harapan kita start 2019 ini memang kita Aceh akan mandiri benih. Itu harapan kita. Harapan kita dan insya Allah itu tercapai kalau itu memang ada niat yang bagus karena memang apalagi dari sisi penganggaran saya kira Bapeda sendiri juga banyak memberikan sumbangsih terhadap program kita, artinya ada dukungan dalam untuk pemberian kegiatan tersebut berdasarkan usulan-usulan yang kita berikan. Artinya memang kegiatan ini continue sampai ke depannya lagi. Ya sampai kapanpun kalau memang ini belum kiamat saya kira itu masih benih ini masih sangat diperlukan. Ya. Nah, ini Pak ada kendala walaupun dengan benih yang sudah sampai ke Kalimantan nih Pak tadi dibicarakan, ada kendala di mana lahannya juga masih terbatas, betul? Yeah. Nah, kemudian kenapa bisa demikian? Satu lagi nih Pak. Dengan anggaran dari APBN yang saya rasa juga luar biasa sekali nih Pak dan juga bantuan dari Bapeda sendiri, tetapi kita masih melihat bahwasanya usaha tani yang ada di Aceh ini masih belum sejahtera depannya. Ini seperti apa nih Pak bayangan Anda? Nah kalau kita lihat dari kacamata kesejahteraan ini tidak bisa melihat dari satu aspek. Ini banyak karena itu berhubungan dari mulai hulu sampai dengan hilir. Nah salah satunya bisa jadi dari perbenihan. Artinya kita berharap kemarin pengentasan kemiskinan ini bisa melalui kegiatan penangkaran. Nah, tadi dari PT Petani sudah sampaikan bahwasanya nilai tambah itu kita dapatkan dari kegiatan penangkaran ini. Misalnya kalau gabah tadi kering panen itu harganya 5.000 nih. Kalau untuk benih itu bisa harga calon benihnya saja kalau itu diukup ditampung itu bisa ada taksirannya ada kenaikan 500 sampai 1.000. Nah ini masih dari calon benihnya.
kalau kita membeli calon benihnya, karena itu kan dia benih ini dia ada klasifikasinya nih apa Mbak kan. Jadi kita mulai benih ini dia ada kelas tertinggi, misalnya penjenis itu dari label kuning. Kemudian ada benih dasar nih label putih. Kemudian ada label ungu yang namanya benih pokok. Nah, kemudian yang terakhir itu di ungu, di biru itu adalah benih sebar. Nah, klasifikasi di masing-masing harga benih itu berbeda. Nah, kalau penjenis itu dia tuh punya periset lah, punya breedernya, punya penemunya lah. Kemudian benih label putih tadi yang benih dasar itu juga harganya lebih tinggi. Itu harganya di atas di atas 15.000 lah. Sedang barangkali di PD Petani mereka ada list harga itu. Kemudian yang biru, yang ungu itu harganya itu kisaran kita antara 12 sampai 15.000. Itu yang unggul ya Pak? Yang unggul semua ini yang bersertifikat, yang mekanismenya bersertifikat tadi. Kemudian yang yang berikutnya adalah yang biru. Nah, ini yang kita harapkan. Kita harapkan tadi berhubungan dengan kesehatan. Saya berharap ini akan menjadi salah satu pionir atau champion terhadap yang kita mendorong petani kita agar mereka ini bisa ikut kesejahteraan. Apalagi informasi dari Bapeda sendiri memang nilai tukar petani kita itu masih di bawah 100. Artinya masih kisarannya rendah. Nah, kalau ini nilai tambah tadi kita dapatkan sekitar 500 sampai 1.000 untuk calon benih, dan apabila ini menjadi benih bersertifikat itu akan ada nilai tambahnya mungkin di atas 3.000. Bisa jadi harga mungkin yang dibeli oleh penyedia kita atau pihak ketiga itu mencapai angka 8.500 lah sampai 8.700 misalnya. Nah, mereka menjual berapa itu tergantung kesepakatan dari pemerintah dengan pihak penyedianya gitu. Betul. Tapi kalau untuk usaha untuk petani yang ada di Aceh, mereka lebih menggunakan yang berwarna biru ya Pak ya? Kalau untuk konsumsi itu sebenarnya levelnya di label ungu, label biru. Tapi juga ungu sudah mulai menjadi itu konsumsi, karena memang mereka melihat mungkin dari segi produksinya, kemudian dari segi mungkin tingkat hama penyakitnya juga kurang. Artinya kesadaran petani menggunakan benih sertifikat ini sudah mulai ada. Ini yang kita dorong. Jadi selama ini bantuan pemerintah 100.000 misalnya 200.000 yang sebelumnya mungkin ini kita ingin mendorong supaya memang di Aceh ini menggunakan benih bersertifikat. Nah, benih bersertifikat ini dari mana dapatnya misalnya? Nah, benih bersertifikat ini juga persyaratannya itu dikeluarkan nanti oleh UPTD kita, Balai Sertifikasi Penguasaan Benih. Baik, terima kasih banyak Bapak. Nah, Pak Syadi nanti kita sambung di segmen kedua ya Pak ya, khusus untuk Anda ya pastinya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Special Talk Show, kami akan segera kembali.